Bud, cepat ya. Siap. Mau syuting alat? Bisa. Kalau udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya bangga dengan Bang Surya Paloh. Malam hari ini kami bertemu, kami berdiskusi. Saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu ujian, tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan
keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi ditegaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies. Pak, dari Umpara dengan pembicaraan dengan Pak Surya Paloh tadi juga di media sosial juga banyak yang mengatakan bahwa kasus ini itu tuh karena ingin menjegal Nasdem dan Bapak pencapresan Bapak nanti di 2024. Apakah tadi ada pembicaraan seperti itu juga dengan Pak Surya Paloh tentang pembicaraan yang sedang hangat dibicarakan di media sosial itu? Terima kasih Pak. Sekalian aja. Izin Pak Anies datang dari Kompas.com. Pak, izin bertanya, 2,5 jam hampir pertemuan Pak Anies dengan Pak Surya Paloh. Mungkin bisa digambarkan Pak seperti apa tadi suasananya, dan apakah juga Pak Anies juga melihat Pak Surya Paloh secara emosional memang begitu sedih, karena tadi beliau sampaikan juga sangat sedih dengan kasus Pak Joni Plate ini, seperti itu Pak. Liputan Pak. Pertanyaannya kan tadi Pak Surya Paloh juga mengakui bahwa dengan adanya kasus ini persepsi publik terhadap Partai Nasdem ditantang ya Pak, karena mau nggak mau ada potensi bahwa persepsi publik ke Partai Nasdem itu turun. Tadi selama 2,5 jam udah dibahas juga nggak bagaimana dampak dari potensi turunnya persepsi publik terhadap Partai Nasdem terhadap kampanye Bapak di tahun depan, sama kira-kira waktu 2,5 jam kan nggak sedikit ya Pak, strategi apa yang dibicarakan kalau nggak bisa lebih banyak kisi-kisinya aja, terus konsekuensi atas Nasdem mendukung Anies bisa sedikit aja. Terima kasih. Ya, ini ya. Pertama yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, bahwa beliau pun mengatakan apa yang tadi diungkapkan mudah-mudahan itu tidak benar, betul kan? Saya rasa saya mengutip itu, mudah-mudahan itu tidak benar. Lalu yang kedua, kita sama sekali tidak bicara elektoral, kita bicara prinsip, kita bicara nilai, kita bicara tentang mengapa kita berjuang, mengapa mengambil jalur ini. Jadi sama sekali kita bicara seperti itu. Itu menjadi urusan remeh-temeh. Urusan kita lebih besar daripada sekedar jumlah suara, daripada persentase. Republik ini tidak dipikirkan lewat persentase. Republik ini dibangun dengan nilai, dengan gagasan, dengan keseriusan untuk memegang nilai itu. Dan itu yang tadi kita bahas. Beliau tadi disampaikan, memang merasakan keprihatinan, saya katakan merasakan keprihatinan juga, tapi semangatnya justru malah besar. Ya, prihatin dengan kenyataan ini, tapi menengok ke depan, menengok dengan penuh semangat, menengok dengan penuh keyakinan. Dan itu yang tadi dikatakan kok, kita bismillah, jalan terus. Oke, itu aja, makasih ya. Ya, mantulin aja kok. Lihatnya yang muda jadi muda gitu kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua.
Saya bangga dengan Bang Surya Paloh. Malam hari ini kami bertemu, kami berdiskusi. Saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu ujian, tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi ditegaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nadia dari Kumparan, dengan pembicaraan dengan Pak Surya Paloh tadi juga di media sosial juga banyak yang mengatakan bahwa kasus ini itu tuh karena ingin menjegal Nasdem dan pencapresan Bapak nanti di 2024. Apakah tadi ada pembicaraan seperti itu juga dengan Pak Surya Paloh tentang
pembicaraan yang sedang hangat dibicarakan di media sosial itu. Terima kasih Pak. Satu, dua, sekalian. Izin Pak Anies datang dari Kompas.com. Pak, izin bertanya, 2,5 jam hampir pertemuan Pak Anies dengan Pak Surya Paloh. Mungkin bisa digambarkan Pak seperti apa tadi suasananya, dan apakah juga Pak Anies juga melihat Pak Surya Paloh secara emosional memang begitu sedih, karena tadi beliau sampaikan juga sangat sedih dengan kasus Pak Joni Plate ini, seperti itu Pak Anies. Satu lagi terakhir, Andi dari kata-kata Pak. Pertanyaannya kan tadi Pak Surya Paloh juga mengakui bahwa dengan adanya kasus ini persepsi publik terhadap Partai Nasdem ditantang ya Pak, karena mau nggak mau ada potensi bahwa persepsi publik ke Partai Nasdem itu turun. Tadi selama 2,5 jam udah dibahas juga nggak bagaimana dampak dari potensi turunnya persepsi publik terhadap Partai Nasdem terhadap kampanye Bapak di tahun depan, sama kira-kira waktu 2,5 jam kan nggak sedikit ya Pak, strategi apa yang dibicarakan kalau nggak bisa lebih banyak kisi-kisinya aja, terus konsekuensi atas Nasdem mendukung Anies bisa sedikit aja Pak. Kasih. Gini ya, pertama yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh, bahwa beliau pun mengatakan apa yang tadi diungkapkan mudah-mudahan itu tidak benar, betul kan? Saya rasa saya mengutip itu, mudah-mudahan itu tidak benar. Lalu yang kedua, kita sama sekali tidak bicara elektoral, kita bicara prinsip, kita bicara nilai, kita bicara tentang mengapa kita berjuang, mengapa mengambil jalur ini. Jadi sama sekali tidak bicara soal itu. Itu menjadi urusan remeh-temeh. Urusan kita lebih besar daripada sekedar jumlah suara, daripada persentase. Republik ini tidak diatur tidak dipikirkan lewat persentase. Republik ini dibangun dengan nilai, dengan gagasan, dengan keseriusan untuk memegang nilai itu. Dan itu yang tadi kita bahas. Beliau tadi disampaikan memang merasakan keprihatinan, saya katakan merasakan keprihatinan juga, tapi semangatnya justru malah besar. Ya, prihatin dengan kenyataan ini, tapi menengok ke depan, menengok dengan penuh semangat, menengok dengan penuh keyakinan. Dan itu yang tadi dikatakan bahwa kita bismillah, jalan terus. Oke, itu aja, makasih ya. Thank you. Makasih Pak Anies. Boleh? Cakep itu. Tadi gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Joni G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum, begitu Tribuners, kepada Joni G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas
terhadap perkara tersebut begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa.
tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbal Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas, Andika, Irman, mana TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Katadata. Dari Katadata, Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan itu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya.
sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu? Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai ini. Dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat, timur, atas, bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan
Suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking. Nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas. Buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang gak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya gak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua.
dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Pak. Selamat sore. Ketat ya. Mau syuting alat. Bisa. Kalau udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya bangga dengan Bang Surya Paloh. Malam hari ini kami bertemu, kami berdiskusi. Saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang
menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu ujian, tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja